dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia. Wakaf dan ruang lingkup di dalam KHI. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta darinya dan melebangkan untuk kepentingan ibadah atau untuk keperluan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, potensi wakaf. Potensi wakaf merupakan salah satu dana filantropi Islam yang memiliki potensi berdasarkan potensi besar untuk kesejahteraan negara. Potensi tersebut akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut akan menjadi angan-angan jika dikelola dengan tidak serius. Indonesia tergolong negara yang memiliki potensi jumlah penduduk yang mayoritas, jumlahnya penduduk yang beragam banyaknya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan, yang akan dilanjutkan dengan Nur Kofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan, materi 1 dan 2, yaitu saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu wakaf dan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial merupakan sebuah program untuk mewujudkan keadilan sosial. Adanya sistem jaminan sosial dapat membantu pembangunan nasional yang berkelanjutan di suatu negara, terlebih di negara-negara berkembang. Adanya pengaturan sistem jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, pensiun, dan dana kematian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional menyebutkan jaminan sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya. Adanya wakaf dalam Islam selain untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah, juga sebagai ibadah sosial kepada manusia. Misalnya, konsep kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep Basic Needs Approach. Dalam pendekatan ini, kemiskinan berarti ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan mengeluarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki rata-rata penghasilan di bawah pendapatan per kapita kemiskinan dalam Islam. Islam sebagai agama agama universal telah memerhatikan segala aspek, baik spiritual dan material. Dalam aspek spiritual, Islam mengajarkan bagaimana menjaga hubungan diri sendiri dengan Yang Maha Tinggi. Sedangkan dari aspek material, Islam mengajarkan bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik dan konsep filantropi dalam Islam, sehingga keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan antara ekonomi dan agama. Apabila terjadi kemiskinan, bukanlah terbatasnya sumber daya alam, tetapi terbatasnya kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan materi dari teman kelompok saya. Assalamualaikum. Materi selanjutnya yaitu konsep kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan itu berarti ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dapat dikatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan per kapita. Nah, sedangkan kemiskinan dalam Islam, dari aspek spiritual, Islam mengajarkan bagaimana menjaga hubungan diri sendiri dengan Yang Maha Tinggi. Artinya itu dari aspek material, Islam mengajarkan bahwa bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam yang baik dan konsep filantropi dalam Islam. Selanjutnya, apa saja sih kontribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan? Yang pertama itu ada pembiayaan kepada masyarakat, yang kedua ada pembangunan perusahaan air bersih, dan yang ketiga ada lahan pertanian, dan yang keempat ada pendidikan. Nah, di mana hal ini akan memenuhi maksudnya itu menunjangi kebutuhan orang-orang miskin yang pendapatannya di bawah rata-rata per kapita tadi. Nah, dalam kontribusi ini akan
mengurangi beban orang-orang miskin. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami itu wakaf di Indonesia ini memiliki potensi besar untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Banyak aset wakaf dan juga sudah terdaftar di BWI, serta besar wakaf uang jika dikumpulkan secara keseluruhan. Angka kemiskinan di Indonesia ini masih terbilang cukup besar, yaitu sebanyak 25,95 juta jiwa. Jadi orang yang hidup di bawah angka kemiskinan merupakan jumlah yang harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, pada khususnya untuk sama-sama tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi wakaf ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan orang-orang miskin yang dimana mereka itu pendapatannya di bawah rata-rata per kapita. Jadi dalam wakaf ini kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu, dapat kita memenuhi kebutuhan finansialnya maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.